Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Pengukuran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Primas Emeraldi. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait power meter. Sebelumnya, perkenalkan kami di kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada Fazia Ulhaq, kemudian ada saya sendiri Raditya Fadilah, ada Arjunatan Ferdian, kemudian ada Loling Putri Mayori, dan yang terakhir Melisa Suryani. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan tim saya yang bernama Melisa Suryani. Baiklah, saya Melisa Suryani akan menjelaskan materi prinsip pengukuran daya listrik. Yang pertama yaitu ada DC. DC yaitu arus yang searah, di mana rumusnya itu P sama dengan V dikali I. V yaitu sebagai tegangan, I arus, dan P sebagai daya. Untuk mengukurnya dengan voltmeter untuk mengukur tegangan diparalelkan dengan beban, sedangkan arus diukur dengan menggunakan alat ampermeter yang diserikan dengan beban, sedangkan daya nanti hasil pengukuran voltmeter dikali dengan hasil pengukuran ampermeter. Di sini pengaruh dari daya tidak ada di arus DC. Lalu lanjut ke AC, yaitu arus bolak-balik. Di sini terdapat 3 jenis daya, yaitu ada daya nyata yaitu rumusnya P sama dengan VRMS kali IRMS kali cos theta. Lalu daya semu yaitu S VRMS dikali IRMS. Lalu daya reaktif yaitu Q sama dengan VRMS kali IRMS kali sin theta. Nah, dimana nanti dipengaruhi oleh fase, dan alat ukurnya itu menggunakan wattmeter, power meter, power analyzer, dan multimeter AC. Sebelumnya perkenalkan saya Arjunatan Ferdian Ali dengan NIM 2410952045. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran daya aktif, reaktif, dan semu. Daya aktif adalah daya aktual yang dikonsumsi oleh beban untuk melakukan kinerja yang berguna seperti menghasilkan panas, cahaya, atau gerakan mekanis dengan satuan watt atau kilometer, yang dimana simbolnya Pi dengan rumus Pi sama dengan V dikali I dikali cos theta, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan cos theta adalah faktor daya. Selanjutnya, daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dikonsumsi dan dikembalikan dalam setiap siklus AC karena adanya komponen aktif, reaktif, induktor, dan kapasitor. Dalam rangkaian ini, daya ini tidak melakukan kerja nyata, tetapi diperlukan untuk pembentukan medan magnet dan menjaga fungsi perangkat seperti motor dan trafo, yang dimana satunya volt ampere reaktif atau kilovolt ampere reaktif dengan simbol Q, yang dimana rumusnya Q sama dengan V dikali I dikali sin theta, dimana sin theta adalah faktor reaktif. Selanjutnya, daya semu. Daya semu adalah daya total yang disalurkan ke beban, gabungan dan komponen aktif dan reaktif. Daya ini menunjukkan besarnya arus AC total yang mengalir di sirkuit, yang dimana satunya volt ampere atau kilovolt ampere dengan simbol S, dimana rumusnya S sama dengan V dikali I, atau secara vektor S sama dengan akar dari Pi kuadrat ditambah Q kuadrat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazia Ulhaq dengan NIM 2410952037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran daya aktif, reaktif, dan semu. Jadi pada pengukuran daya itu kita menggunakan power meter. Jadi apa itu power meter? Power meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran daya listrik, baik daya aktif, reaktif maupun semu, serta parameter lain seperti tegangan, arus, dan faktor daya secara terintegrasi. Pada power meter sendiri terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada sensor arus atau current sensor yang berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir pada sirkuit. Biasanya berupa CT atau current transformer untuk arus besar atau shunt resistor untuk arus kecil. Selanjutnya yang kedua itu ada sensor tegangan atau voltage sensor, yang dimana fungsinya itu adalah untuk mengukur tegangan pada sirkuit menggunakan PT atau potential transformer atau voltage divider. Selanjutnya ada processing unit yang berfungsi untuk menghitung daya berdasarkan data arus dan tegangan yang masuk. Selanjutnya ada display unit, yaitu
yang berfungsi sebagai untuk menampilkan hasil pengukuran daya aktif, reaktif, dan semu serta faktor dayanya. Jadi selanjutnya kita masuk kepada cara kerja dari power meter. Jadi cara kerja power meter itu yang pertama, power meter itu akan mengukur tegangan beserta arus secara real time, lalu akan menghitung daya aktif yang dimana rumusnya itu adalah tegangan dikali arus dikali dengan cos theta, yang dimana nanti satuannya adalah kilowatt yang di sini. Lalu selanjutnya ada untuk daya reaktif, yang dimana untuk rumusnya itu adalah tegangan dikali arus dan dikali sin theta, yang dimana satuannya adalah VAR atau volt ampere reaktif, yaitu yang di tengah ini. Selanjutnya ada itu untuk daya semu, dimana untuk rumusnya itu adalah tegangan dikali dengan arus, dimana satuannya itu adalah volt ampere, yaitu yang ada di sini. Selanjutnya, power meter itu akan menampilkan data-data hasil pengukuran pada display dan dapat menyimpan atau mengirim data untuk keperluan monitoring atau analisis lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolin Putri Mayori dengan NIM 241095253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dalam sistem satu fasa dan tiga fasa. Yang pertama ada sistem satu fasa yang memiliki fungsi yaitu mengukur konsumsi energi listrik di rumah tangga atau beban kecil. Umumnya digunakan pada instalasi perumahan, ruko, atau kantor kecil. Cara kerja dari sistem satu fasa yaitu mengukur arus dan tegangan pada jalur satu fasa dengan rumus P sama dengan V kali I kali cos P. P adalah daya, V adalah tegangan, dan I arus, cos P adalah fungsi daya. Selanjutnya adalah karakteristik dari sistem satu fasa. Sistem satu fasa memiliki tegangan yaitu 220 sampai 240 volt dengan dua kabel yaitu fasa dan netral, dengan meternya yaitu analog dan digital. Selanjutnya ada sistem tiga fasa. Sistem tiga fasa memiliki fungsi yaitu mengukur konsumsi daya pada instalasi industri, pabrik, gedung bertingkat, cocok untuk beban besar dan motor listrik. Cara kerja dari sistem tiga fasa yaitu mengukur arus dan tegangan pada tiga fasa. Power meter yang digunakan yaitu tegangan dan arus. Tegangan yaitu fasa netral dan arus adalah yang mengalirkan beban. Selanjutnya adalah karakteristik dari sistem tiga fasa, memiliki tegangan 380 sampai 415 volt. Fasanya yaitu fasa netral dengan 4 kW serta power meternya yaitu power meter digital yang menampilkan daya aktif, reaktif, faktor daya, dan harmonisa. Baik, perkenalkan saya Raditya Fadilah dengan NIM 241095249. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aplikasi, contoh, dan kesimpulan dari pengukuran daya aktif, reaktif, dan semu. Untuk yang pertama itu ada aplikasi. Ada 3 penerapan aplikasi. Yang pertama di bidang rumah tangga, yaitu memantau konsumsi energi, membantu efisiensi penggunaan listrik. Yang kedua di bidang industri dan komersial. Di sini mengelola dan mengoptimalkan penggunaan energi dan mengidentifikasi pemborosan serta meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan. Dan yang ketiga itu bidang energi terbarukan yang dapat melacak listrik yang dihasilkan dan dikonsumsi pada sistem tenaga surya atau angin. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan. Di sini disediakan tegangan 100 volt, ada arus 2 ampere, dan faktor daya atau cos theta 0,8. Untuk mencari daya semuanya, kita langsung masukkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, itu V kali I, diperoleh 200 volt ampere, dan daya aktif P sama dengan V kali I kali cos theta, dan diperoleh 160 watt, dan terakhir ada daya reaktif atau Q dengan rumus V kali I kali sin theta, diperoleh 120 volt ampere. Nah, selanjutnya di sini dapat disimpulkan bahwa daya aktif adalah daya nyata yang digunakan untuk kerja, dan daya reaktif adalah daya bolak-balik yang diperlukan untuk
membentuk medan magnet. Dan yang ketiga daya semu adalah total daya yang disalurkan ke beban, gabungan dari aktif dan reaktif. Baik, selanjutnya perbedaan utama dari penggunaan sistem 1 dan 3 fasa. Untuk perbedaannya, pertama ada aspek penggunaan. Itu ada 1 fasa biasanya digunakan di rumah tangga, sedangkan 3 fasa itu pada industri ataupun beban besar. Untuk jalur kabel dari sistem 1 fasa dapat kita lihat di sini. Dan untuk 3 fasa seperti ini. Selanjutnya untuk pengukuran, kalau 1 fasa itu terdiri dari 1 arus dan 1 tegangan, sedangkan 3 fasa terdiri dari 3 arus dan 3 tegangan. Untuk daya, untuk aspek daya 1 fasa itu kecil sampai sedang, sedangkan 3 fasa daya yang digunakan cukup besar, ataupun daya yang dihasilkan besar. Baiklah, sebagai penutup dari presentasi ini, kita telah memahami bahwa pengukuran daya listrik sangat krusial. Kita melihat bagaimana prinsip pengukuran daya berbeda antara sistem DC yang sederhana dan AC yang kompleks dengan adanya daya reaktif, aktif, dan semu. Kita juga telah mengulas peran vital power meter sebagai alat ukur yang mampu memberikan gambaran lengkap konsumsi energi baik pada sistem 1 fasa maupun 3 fasa. Pada akhirnya, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap pengukuran daya ini adalah kunci untuk mencapai efisiensi energi, keandalan operasional, dan keamanan sistem kelistrikan kita. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk mengelola energi dengan lebih cerdas. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.